Ya, baik. Pertama, terima kasih atas kolaborasi pelaksanaan seminar 2 hari ini dengan Yakum ya. Dan tentunya kalau kita lihat pandangan dari berbagai stakeholder, ini sangat penting ya. Apalagi negara harus hadir memberikan suatu perlindungan penghormatan pendidikan asasi manusia, khususnya bagi ODGJ maupun juga disabilitas psikososial. Momen ini sebagai momen yang sangat baik untuk share experience dengan berbagai stakeholder terkait dan juga menjadi suatu hal positif pada saat ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain. Kebetulan juga kegiatan ini pun juga dilakukan secara hybrid kan dan cukup banyak. Jadi harapan kami adalah tidak berhenti pada saat kegiatan seminar ini, tapi juga ada langkah-langkah lebih lanjut yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah daerah maupun stakeholder terkait. Kita kolaborasi dengan berbagai stakeholder dan ini menjadi tanggung jawab negara juga. Negara harus hadir dengan disabilitas ini. Oleh karena itu setiap kita melakukan monitoring atau evaluasi di panti atau di kegiatan-kegiatan, kita harus selalu evaluasi dan terus kita juga terus memahamkan rekan-rekan kita yang bekerja, rekan-rekan masyarakat, lingkungan harus mengerti bagaimana P5HAM itu bekerja, dan ini menjadi amanah bagi kita untuk meningkatkan kerja kita menjadi terus lebih baik. Ya, terima kasih. Ini kesan luar biasa. Saya juga langsung ketemu dengan penyintas, saya ketemu dengan penggerak, saya ketemu dengan memang yang ada di lapangan, sehingga ini menambah wawasan bahwa memang negara harus hadir dan kita harus lebih meningkatkan, terutama kita akan terus evaluasi terkait dengan regulasi-regulasi yang sudah kita buat, dan sehingga regulasi-regulasi yang kita buat itu betul-betul aplikatif dan betul-betul menyentuh kepada disabilitas mental itu. Oke, baik. Yang urgent adalah yang pertama perlu ada asesmen ke lokasi, Mas. Jadi tempat terjadinya kekerasan itu harus ada asesmen multidisiplin, artinya psikolog, kemudian juga ahli hukum, kemudian juga pendamping disabilitas, dan katakanlah para legal ya, untuk memastikan bahwa apa yang terjadi itu adalah masuk kategori kekerasan ya, termasuk NHRI semuanya ya, National Human Rights Institution harus ada di sana. Nah, ketika terjadi memang memenuhi syarat sebagai kasus kekerasan, ini harus segera mendapatkan dukungan untuk penanganannya, baik itu penanganan yang sifatnya legal maupun yang nampaknya paralegal. Kemudian juga support sistemnya. Support sistem itu dari kesehatan, sosial maupun dukungan kesejahteraan gitu. Ketika teman-teman ini menjadi korban, tentu siapa yang bisa menjadi bagian dari penyelesaian itu bukan hanya satu bidang, tapi semua bidang, supaya apa?
supaya bukan hanya kasusnya selesai, tapi juga jaminan ketidakperulangan dan juga kesadaran stakeholder. Saya pikir ada rumah singgah juga penting, kemudian juga tadi tim multidisipliner juga penting, kemudian juga bagaimana support system itu berjalan, baik hukum, sosial, ekonomi maupun kesejahteraan. Ya, KSP selalu mendorong lebih cepat atau melakukan percepatan untuk pemenuhan prioritas termasuk prioritas mental baik di masyarakat maupun di panti-panti. Nah, di mana bentuk-bentuk kekerasan itu bisa saja terjadi baik di masyarakat maupun di panti. Nah, bagaimana kantor staf Dirjen mempercepat itu? Salah satu bentuknya adalah dengan ada POKJA, kelompok kerja P5HAM atau penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM penyandang disabilitas mental, yang itu meliputi 17 kementerian lembaga, kemudian juga ada NHRI, termasuk Ombudsman, LPSK, kemudian juga jaringan organisasi penyandang disabilitas mental itu sendiri, untuk memahami bahwa isu ini bukan isu satu atau dua instansi, tapi juga isu lintas sektor. Kita Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, kita udah punya Perda ya, nomor 5 tahun 2022 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Jadi tentang kita keterbukaan dalam pelayanan, ini kita sudah bersama semuanya tentunya berkolaborasi, baik itu dari CSR, kemudian pemerintah, kemudian dunia usaha, dan juga masyarakat. Maka ini kita dengan pelayanan terbuka atau open the gate, ini yang kita akan lakukan tidak hanya untuk di Dinas Sosial, tapi bagaimana Dinas Sosial bersama semua masyarakat. Nah, ini banyak lembaga-lembaga dalam pelayanan untuk disabilitas mental, maka ini yang harus kita getok tularkan semuanya. Dan ini sudah berjalan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sudah mengajak semuanya, kita berkoordinasi, berkolaborasi, bagaimana pelayanan terbuka ini bersama masyarakat bisa dilakukan. Karena kalau pelayanan dengan orang dengan disabilitas mental ini bisa kita lakukan bersama masyarakat, tentunya pelayanan keterbukaan ini nanti menjadi kita bersama-sama. Masyarakat pun akan bisa menerima dengan disabilitas mental, dan disabilitas mental pun bisa mandiri bersosialisasi bersama masyarakat untuk mereka mandiri. Tim TPKJM di DIY itu dikukuhkan dengan SK Gubernur nomor 236/tim/tahun 2021 kalau nggak keliru. Nah, tim TPKJM ini tentu saja bisa beroperasional bila ada beberapa hal. Yang pertama, sumber daya dan anggaran, kemudian kewenangan serta tugas masing-masing dari anggota TPKJM itu sendiri. Kalau anggaran dan sumber daya manusia, tentu saja ini menjadi core atau menjadi kewajiban dari masing-masing OPD. Yang kedua, TPKJM ini tentu harus selalu melakukan koordinasi. Nah, itu sudah diagendakan 2 kali dalam setahun minimal. Dan Pak Sekda selaku koordinatornya, selaku ketuanya. Di samping nanti ada Biro Bina Mental dan OPD-OPD lain. Di samping ada rapat koordinasi, pertemuan secara berkala dan secara terjadwal, ini yang berikutnya adalah dalam evaluasi atau dalam pertemuan itu kita memastikan bahwa setiap OPD memiliki kegiatan. Contohnya misalnya BPBD punya program jaga warga. Ini juga dalam hal adalah mengidentifikasi warga yang memang perlu bantuan, khususnya tadi disabilitas psikososial. Kemudian Dinas Kesehatan mengawal seluruh Fasiankes di Provinsi DIY untuk memberikan pelayanan tersebut. Dinas Sosial sebagai contoh, tentu saja panti-panti yang memang merupakan kewenangan dan ketugasan bisa melaksanakan pelayanan dengan baik. Saya pikir ini yang kita lakukan, dan kita akan terus berproses sambil kemudian kita mengawasi atau mengkoordinir juga teman-teman di kabupaten kota sampai tingkat Kapanewon. Matur nuwun. Pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih ya bahwa kami juga kesehatan diundang di sini, dan pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM ini luar biasa, mempertemukan
para stakeholders, para pemangku kebijakan, pengambil keputusan, dan juga dengan para penerima manfaat. Datang saudara-saudara kita tadi di sini cukup banyak yang hadir dan menyuarakan suaranya, dan lesson learn dari berbagai narasumber tadi itu luar biasa untuk menyampaikan bahwa kekayaan kita untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa itu sebenarnya sudah ada di mana-mana gitu ya. Ada kekhususan dari setiap daerah, dan ini tentunya yang perlu kita standarkan. Dan memang melalui Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan itu sudah mengamanahkan bagaimana pendekatan dengan transformasi sistem pelayanan kesehatan primer khususnya dengan pendekatan keluarga, penguatan keluarga, mengakomodir, mengedepankan hak asasi manusia untuk ODGJ, untuk penyandang disabilitas tentunya, dan suara daripada global saat ini menyuarakan bagaimana setiap orang itu punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatannya. Oleh karena itu, dengan sistem transformasi pelayanan kesehatan saat ini, khususnya adalah mengedepankan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, itu tentunya semua orang mendapatkan akses, dibuka luas akses untuk yang membutuhkan, termasuk di sini adalah ODGJ, orang dengan penyandang disabilitas, itu untuk mengakses pelayanan kesehatan. Jadi kalau dulu itu rumah sakit jiwa, orang ODGJ itu datang ke rumah sakit jiwa, tentunya saat ini harus dibatasi untuk lama rawatnya, itu harus ada. Selanjutnya setelah stabil dan dia bisa pulih, bisa kembali ke keluarganya, ini memang harus ditangani di keluarga. Dan pengobatannya selanjutnya dari rumah sakit itu dilanjutkan dengan fasilitas yang terdekat. Jadi rujuk balik ya namanya ya. Setelah tadi dirujuk ke rumah sakit karena memang kemampuan atau kompetensi dari para tenaga kesehatan di puskesmas tadi itu dengan kompetensi 4 level tuntas, tapi sesuatu hal memang harus dirujuk. Ketika selesai stabil dan tidak gaduh gelisah lagi, dia harus dikembalikan ke komunitas. Dalam hal ini adalah orang tersebut bisa mengambil pelayanan kesehatannya itu adalah ke fasilitas terdekat. Dalam hal ini puskesmas. Jadi obat harus ada di puskesmas, SDM-nya terlatih, kemudian kader yang dia bertanggung jawab di dalam lingkungan rumah yang ada ODGJ tadi sudah harus mempersiapkan keluarganya, sudah harus mempersiapkan lingkungannya. Tadi saudara-saudara kita juga dari dinas sosial, sentra, balai, panti dan sebagainya itu memang sudah memberikan juga untuk membuat seseorang itu mandiri. Dengan mandiri, terus dia diberikan pelatihan dan sebagainya sampai orang itu produktif. Tujuan kita harus produktif kan ya, karena ada peluang yang bisa dinikmati oleh saudara kita yang penyandang disabilitas di Undang-Undang Nomor 8 tentang penyandang disabilitas, inklusivitas. Mungkin ya konsep yang seperti di Rumah Berdaya ini bisa dikembangkan di daerah-daerah lain dan ditingkatkan lagi peran pemerintah, peran NGO, juga peran keluarganya. Nah, kalau di pemerintah kan lebih banyak penyediaan obat-obatan untuk teman-teman orang dengan schizophrenia atau orang dengan disabilitas psikososial. Nah, itu kan harus rutin pengobatannya dan tidak bisa putus. Nah, itu harus ditingkatkan juga, terutama jangkauannya biar lebih dekat ke teman-teman yang ODDP atau orang dengan schizophrenia. Peran dari keluarga juga sangat diperlukan, di mana mulai menghilangkan stigma-stigma terhadap gangguan jiwa ini, di mana masyarakat lebih banyak atau masih banyak berpikiran bahwa ini adalah kutukan terkait dengan kena jin seperti itu kan menyebabkan juga pengobatan medis terutama jadi terhambat itu. Nah,
peran NGO juga perlu ditingkatkan lagi, meningkatkan kreativitas sehingga kemampuan teman-teman untuk beradaptasi mandiri itu meningkatkan ekonomi mandiri lebih mudah tercapai. Metode yang di rumah berdaya yang diterapkan sehingga teman-teman itu mendapat pemulihan yang lebih tinggi seperti itu. Memang yang pertama itu pengobatan yang pertama, terus pelatihan keterampilan, terutama yang berkaitan dengan penghasilan seperti itu, kegiatan-kegiatan produktif seperti itu. Nah, di rumah berdaya itu mulai dilatih teman-teman untuk berkegiatan produktif seperti membuat dupa, menjarit tote bag, menyablon seperti itu. Nah, itu di samping juga melukis. Nah, itu juga meningkatkan kepercayaan diri. Teman-teman sudah mulai bisa berdaya, itu meningkatkan rasa percaya diri teman. Apalagi teman-teman yang berkarya melukis, terus ada apresiasi dari masyarakat, hasil karyanya dibeli, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri dan juga latihan sosialisasi. Nah, di rumah berdaya itu di samping kegiatan produksi juga kegiatan sosialisasi. Teman-teman diajari untuk belajar komunikasi, gimana itu sangat meningkatkan kemampuan teman-teman bersosialisasi di masyarakat nanti. Ya, harapannya yaitu untuk supaya semua bergandengan tangan, baik pihak kesehatan, masyarakat biasa, dan pemerintahan desa setempat, dan apalagi pendamping dalam keluarga, supaya bergandengan tangan untuk bersama-sama memberikan dukungan dan apalagi dengan penuh perhatian. Soalnya pasien ODDP ini tidak akan bisa terjadi pemulihan dan kesembuhan tanpa dukungan dalam berbagai dalam berbagai sektor tersebut. Dengan itu juga harapan kami ke depan, di Pulau Nias itu kan tidak ada dokter psikiater, hanya satu orang, dan itu pun bukan tugas di Gunung Sitoli. Tapi begitu juga perawat psikolognya, supaya kedepannya Pulau Nias diperhatikan dan diberikan dokter yang diinginkan. Dan apalagi dengan kliniknya, seharusnya pasien itu lebih akurat perawatannya jika dalam satu atap atau dalam satu klinik minimal, agar mereka juga bisa bersama-sama menikmati hidup dengan teman-teman yang lainnya dan bisa pulih sama seperti manusia normal lainnya. Baik, terima kasih. Menurut saya penyelesaian persoalan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang disabilitas secara umum itu memang harus dilihat dari berbagai macam perspektif. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus komprehensif dan juga inklusif dengan melibatkan berbagai macam sektor, baik dari pemerintah, kemudian masyarakat sipil, dan juga yang terpenting adalah penyandang disabilitas itu sendiri. Jadi masing-masing sektor itu memiliki peran yang sinergis dalam artian pembagian kerja, tidak kemudian sinergis semuanya memiliki pekerjaan yang sama, tapi masing-masing pihak, masing-masing stakeholder harus memiliki kegiatan atau program yang saling mendukung, saling melengkapi. Nah, oleh karena itu ada dua hal yang menjadi titik penting di dalam membangun masyarakat yang inklusif. Yang pertama itu adalah memastikan adanya partisipasi yang bermakna dari penyandang disabilitas. Yang kedua, memastikan terjadinya konsultasi yang bermakna dengan penyandang disabilitas. Partisipasi mungkin sekarang sudah banyak terjadi, tapi konsultasi dari pengambil kebijakan kepada penerima
manfaat itu masih belum banyak terjadi, sehingga seringkali kebijakan yang dibuat itu tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, dua hal ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh banyak pihak, mulai dari pemerintah, dalam hal ini pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan, juga masyarakat sipil, dan terutama juga adalah penyandang disabilitas itu sendiri. Ya, saat ini mungkin isu disabilitas, isu inklusi disabilitas sudah mulai banyak dikenal orang, dan saya yakin beberapa tokoh agama dari lintas agama juga sudah mulai menyadari soal ini. Dan kita tahu, tadi sudah saya sampaikan, PBNU itu juga sudah menerbitkan buku fikih penguatan penyandang disabilitas, dan yang baru kemarin, di tahun kemarin adalah buku fikih orang dengan gangguan jiwa. Di sisi lain, teman-teman dari Katolik, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha juga sudah mulai mengakomodir kebutuhan-kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Nah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana tokoh-tokoh agama ini bisa mendorong adanya perubahan perspektif di masyarakat. Jadi mungkin pendekatannya adalah secara teologis, begitu ya. Artinya penyandang disabilitas bukan lagi dipandang sebagai kelompok yang harus dikasihani, tapi mereka harus ditempatkan sebagai umat, sebagai warga negara yang memiliki kesempatan yang setara dengan masyarakat yang lainnya, sehingga mereka bisa berpartisipasi penuh dan bermakna di dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini di masyarakat kita belum banyak yang melakukan pendampingan kepada teman-teman disabilitas psikososial, begitu. Dan di sisi lain, stigma akibat pandangan budaya yang kemudian mendatangkan diskriminasi, pembedaan perlakuan kepada teman psikososial atau disabilitas mental itu bisa jadi berakibat kepada kekerasan dan berakhir dengan kematian. Masyarakat kita, teman-teman yang selama ini sudah memulai melakukan pendampingan psikososial teman-teman disabilitas mental itu bisa juga dilakukan oleh masyarakat secara luas. Dalam hal ini tentunya tidak bisa satu orang, satu kelompok saja yang melakukan, tetapi butuh sinergisitas, butuh kerja jaringan yang komprehensif, melibatkan tokoh agama, sekaligus juga mendorong dukungan dari pemerintah terkait dengan anggaran. Nah, saat ini yang menjadi diskusi kami adalah bagaimana anggaran, kalau konteksnya di desa adalah dana desa itu juga menyentuh teman-teman yang mengalami hanya terkait dengan ODGJ atau teman-teman yang mengalami gangguan jiwa, tetapi juga ada kelompok-kelompok perempuan yang mengalami kerentanan, mengalami gangguan mental. Misalnya perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, teman-teman yang mengalami kekerasan seksual. Nah, bicara soal kekerasan seksual ini tidak hanya rentan dialami oleh perempuan, tetapi juga kerentanan yang lebih lagi kepada teman-teman yang mengalami psikososial, dan ini pasti kaitannya dengan akses layanan. Bagaimana layanan kedepannya itu memiliki perspektif yang bisa melayani kebutuhan khas teman-teman psikososial ini, begitu, dan mampu menyelamatkan mereka, mampu menyelamatkan harga diri dan martabat mereka dari ancaman-ancaman kekerasan yang berakibat pada kematian. Penguatan hak asasi manusia khususnya bagi kelompok disabilitas psikososial itu penting dilakukan oleh semua komponen masyarakat kita, terutama oleh kelompok-kelompok agama. Ya, karena apa? Karena biasanya pandangan yang diskriminatif terhadap kelompok disabilitas ini juga datang dari tafsir agama yang tidak humanis. Oleh karena itu saya berharap semua pemuka agama itu melakukan upaya pembaruan tafsir, ya, pembaruan interpretasi, dan juga kemudian mengelola sebuah bantuan atau sebuah perlindungan itu di komunitas-komunitas agama. Saya kira kalau itu dimulai dari tokoh-tokoh agama dan dari lembaga-lembaga keagamaan, masyarakat luas akan segera memberikan simpati dan bahkan empati yang sangat diperlukan bagi upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia untuk kelompok disabilitas psikososial.